Dalam sepekan terakhir, media nasional menyoroti penunjukan Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi 3 DPR. Berbagai kontroversi pun muncul menyusul keputusan fraksi Partai Demokrat itu. Fraksi ini berusaha meyakinkan semua pihak bahwa keputusannya tidak salah. Dan karena itu Ruhut harus diberi kesempatan. Betulkah Ruhut adalah kader terbaik Demokrat untuk mengeplai Komisi 3? Dan untuk mendiskusikan masalah ini telah hadir bersama kami di studio Ade Alawi, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia, dan juga Supan SD, Redaktur Politik Harian Kompas. Namun sebelum dimulai, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tepat sehari setelah fraksi Partai Demokrat mengumumkan rotasi pimpinan fraksi dan komisi, sejumlah anggota Komisi Hukum dan HAM DPR langsung bereaksi. Pemicunya adalah keputusan penunjukan politikus yang dikenal kontroversial Ruhut Sitompul menggantikan Igede Pasek Suardika. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR mengkritik keputusan Partai Demokrat. Ia menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3. Ruhut dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai ketua komisi. Mereka menyoroti Ruhut yang tidak pernah punya pengalaman memimpin tim selama menjadi anggota DPR. Bahkan dalam tim perumus sekalipun, Ruhut belum pernah memimpin. Ketua Fraksi Hanura DPR yang juga anggota Komisi 3 DPR, Syarifuddin Suding bahkan mengancam keluar dari Komisi 3 lantaran meragukan kepemimpinan Ruhut. Dia merasa belum layak dipimpin seorang Ruhut Sitompul. Namun Ruhut bergeming menghadapi kritik dan penolakan itu. Bahkan Ruhut menuduh mereka menolaknya sebagai anak kemarin sore. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nur Hayati Assegaf meminta anggota Komisi 3 menghormati penunjukan Ruhut. Bagaimanapun, Ketua Komisi 3 adalah jatah dan prerogatif fraksi Partai Demokrat untuk menunjuk seorang ketua. Di tengah gonjang-ganjing itu, Partai Demokrat bertekad tidak akan menarik keputusan penunjukan Ruhut. Betulkah ini keputusan terbaik yang telah diambil Partai Demokrat? Siapa sosok Ruhut yang ditolak dan disanjung itu? Ya baik Mas Ade dan Mas Subhan, ini kalau kita lihat ditunjuknya Ruhut Sitompul ini memang banyak sekali menimbulkan gejolak pro dan kontra, apalagi dia menggantikan Igede Pasek Suardika di sini. Yang jadi masalah banyak yang mengatakan ini karena individunya Ruhut sendiri. Nah mungkin kita lihat sendiri dari Mas Subhan SD mengatakan bahwa apa sih sebenarnya sosok dari Ruhut Sitompul ini, melihatnya seperti apa? Ya, kita melihat Ruhut ini sebenarnya kita melihat sosok yang multi wajah. Multi wajah? Ya, banyak sekali. Bukan multi talenta? Nanti kita akan sebutkan ke sana nanti. Oke, baik. Jadi Ruhut ini kita bisa melihat sebagai politisi, sebagai ahli hukum, sebagai selebritas, dia sebagai raja minyak juga dan sebagainya lah ya kan. Raja minyak dari sisi Medan, positif, bisa jadi orang bilang bahwa dia multi talenta. Tapi dari sisi yang negatif, orang ini berpijak di mana? Nah, itu jadi persoalan. Dan saya kira ini menarik melihat Ruhut karena dia selalu hadir dengan kontroversinya. Kalau berbicara Ruhut pasti kontroversi. Nggak mungkin yang tidak kontroversi. Dan yang jadi persoalan sekarang, Ruhut itu ditolak oleh di rumahnya sendiri. Komisi 3 itu rumah dia loh. Rumah dia yang selama ini berkarya dan dia menunjukkan kepiawaian di bidang hukum. Dia itu kan sudah berpengalaman sebagai lawyer. Ya. Saya kira dari sisi itu orang mungkin harus mengakui soal itu. Tapi persoalannya adalah sekarang dia menjadi calon ketua Komisi 3, apakah dia mampu untuk memimpin itu? Jadi faktor leadership itu sangat penting di situ. Oke, sebelum kita masuk itu saya ke Mas Adi, ini kalau melihat juga track record dari media Indonesia tentunya juga memantau terus sosok dari Ruhut Sitompul ini, mungkin seperti apa? Ya, kita belum melihat adanya prestasi yang dicapai oleh Ruhut Sitompul ya sebagai anggota DPR ya. Meskipun di Komisi 3 sendiri dia sudah cukup lama juga. Tetapi masuk ke dalam tim pun belum ada, pansus juga belum pernah dia mengepalai pansus, kemudian juga tim perumus juga belum pernah. Nah, kita juga ragu sebetulnya apa yang mau dicapai dia nantinya ketika dia memimpin komisi yang sangat bergengsi di DPR, Komisi Bidang Hukum. Karena dalam waktu yang sangat sempit ini ada 4 RUU yang harus diselesaikan oleh Komisi 3. Nah, di tengah gonjang-ganjing Komisi 3 nantinya kalau misalnya Ruhut tampil, ini juga kan akan menghambat upaya penyelesaian 4 RUU tersebut gitu loh. Karena prinsipnya juga di tingkat pimpinan komisi juga ini kan prinsipnya kolegial gitu. Artinya sama-sama. Nah, ketika kemudian Ruhut ini tampil, saya melihat begini, Ruhut ini tampil cenderung one man show dia. One man show. Sehingga kemudian juga ini kan akan merusak konsolidasi tim di Komisi 3 DPR. Nah, ini kita lihat bahwa memang kalau terlepas dari dia adalah multi wajah atau ya multivisi ini, tapi dia yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat karena beliau adalah orang yang bersih dan dia yakin ini pilihan yang tepat. Menurut Anda seperti itu tidak cukupkah menjadikan dia sebagai
apa ya, dikatakan bahwa ini adalah tanggapan yang keputusan yang tepat karena dia adalah orang yang bersih, pengacara yang baik, seperti itu. Ya, meskipun dia kontroversial, saya melihat juga ada hal yang positif juga pada diri Ruhut ya. Dalam kasus Hambalang, kemudian ya dalam kasus Hambalang, Ruhut ini sama sekali tidak disebut namanya. Jadi dia tidak masuk dalam barisan mafia anggaran Komisi 3 seperti itu. Tetapi rekan-rekannya yang lain di Komisi 3 DPR itu sebagian besar itu disebut oleh Nazarudin Samsudin. Nah, Ruhut ini tidak masuk dalam bagian itu gitu, seperti itu. Nah, apakah juga SBY juga melihat itu? Saya pikir juga itu juga hal yang positif juga gitu, seperti itu. Jadi masih ada hal yang positif dari sisi Ruhut seperti itu. Oke, karena dia tidak pernah disebut. Kalau dari Kompas sendiri melihatnya seperti apa? Apa ini keputusan yang tepat bahwa Ruhut memang melihat ini jadi latar belakang yang terbaik untuk Komisi 3? Kalau kita lihat sebenarnya Komisi 3 ini tanda petik jatah Demokrat. Jatah Demokrat kan biasa itu kan di DPR itu kan jatah-jatahan lah ya. Komisi 1 siapa, Komisi 2 dan berikutnya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apakah memang jatah Demokrat ini memunculkan tokoh yang pantas. Sekarang kita lihat ke Ruhut, apa kita bisa menyebut nama lain? Misalnya gitu ya, kalau kita gitu. Sampai saat ini oleh Demokrat dianggap dia yang paling pantas untuk menduduki posisi itu. Terlepas dari seperti apa dia kan gitu kan, sosoknya, leadership seperti apa gitu loh. Nah, ini Demokrat ini yang memunculkan dia seperti itu. Ada beberapa tokoh lain yang Demokrat mungkin barangkali setelah dulu itu kan punya Beni Harman, punya Gede Pase. Beni sudah pergi komisi lain, Gede Pase sudah diganti. Sekarang mungkin Ruhut yang dimunculkan oleh Demokrat. Ada nggak sih mungkin yang didapat dari media Indonesia ataupun dari Kompas? Apa sebenarnya alasannya akhirnya terpilihnya Ruhut ini menjadi Komisi 3? Saya kira gini. Apa faktor pendukungnya mungkin? Kita melihat sosoknya Ruhut ini, tanda petik ya, dia itu kan sangat loyal. Kalau dia udah membela seseorang atau satu pihak, dia tuh bisa mati-matian membela, nggak peduli apapun yang terjadi. Dan saya kira Demokrat ini dalam satu sisi butuh orang seperti ini. Kita jangan berdiskusi kepada yang lain dulu. Ini dulu ya. Kita butuh orang yang ada di depan yang membela kelompok-kelompok tertentu, misalnya gitu kan. Nah, dalam diri Ruhut ini muncullah kelihatan seperti itu. Kalau dia kalau dia diangkat, kemungkinan besar dia akan menjadi pasang badan di depan untuk kelompok tertentu. Pak Ade, benarkah loyalitas Ruhut ini tidak bisa lagi kita ragukan lagi? Ya, saya kira dalam berbagai pernyataan dia ya, Ruhut ini kan luar biasa. Kadang-kadang juga pembelaan dia terhadap SBY gitu kan. Ini juga sangat naif gitu loh untuk orang sekaliber Ruhut ya, yang notabene dia 30 tahun menjadi lawyer seperti itu. Tidak terlalu taktis menurut saya, tapi ya terlalu naif gitu seorang Ruhut ini ketika membela seseorang itu. Tapi kita ingat waktu itu Ruhut terlalu membela, akhirnya dia malah dipecat. Pada saat dia dikeluarkan dari posisinya sebagai Ketua DPR Komunikasi di Informasi Partai Demokrat. Ingatkah pada saat itu ia akhirnya berkeluar dan membela semuanya, ujung-ujungnya dia akhirnya dikeluarkan dari situ dan sekarang malah tapi itu dia dipecat oleh Anas. Ketika ketuanya Anas, dia kan melawan Anas, dikeluarkan, diganti Gede Pase gitu kan. Nah, jadi kalau beliau ini Ruhut ini adalah pembela yang katakanlah SBY, kelompok SBY. Tapi kelompok Anas jangan beda. Dialah yang selalu meneriakan bahwa Anas itu tersangka, gitu kan. Harus mundur terus saya direcoki seperti itu. Akhirnya dipecat juga ya. Akhirnya dipecat juga. Gak tahan juga Anas ngomongin tiap hari begitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Pak Ade dan juga Pak Suha, pemirsa jangan kemana-mana, Berita Satu View masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Satu View masih dengan Bapak Ade atau Mas Ade Alawi dan juga Mas Suhan SD. Ini kalau kita melihat sebenarnya apa sih pesan dibalik diangkatnya Ruhut Sitompul ini yang mungkin oleh Partai Demokrat? Tidakkah takut Partai Demokrat kehilangan elektabilitas pada saat ini dengan mengangkat Ruhut Sitompul sebagai itu? Mungkin Mas Suhan? Memang sangat penting saya kira untuk melihat bahwa bagaimana posisi Demokrat di Komisi 3. Ini kan komisi yang sangat banyak disorotkan ya. Hampir semua perdebatan di Komisi 3 tuh. Ada banyak kasus itu. Dan itu menyangkut partai-partai lain loh. Dan saya kira semua anggota DPR atau politisi juga harus dalam tanda petik mengamankan wilayah masing-masing. Ini ada pesannya seperti itu salah satunya ya. Nah, kelihatannya nanti misalnya ke Demokrat dengan Ketua Umum Pak SBY dan Sekretaris Jenderalnya Ibas ya. Nah, itu juga harus membuat sebuah peta politik sehingga Komisi 3 ini tetap akan nyaman lah gitu kan dan tetap dipegang oleh orang-orang mereka. Nah, emang salah satunya Ruhut ini memang dia termasuk salah satu yang senior di situ dan saya kira memang kalau pilihan-pilihannya lain barangkali dia emang akan dipilih pilihan yang saat ini tepat barangkali ya untuk Demokrat barangkali terlepas dari apapun kontroversinya. Karena dia harus menjadikan diri dia sebagai satu, dia menjadi seorang partai misalnya. Terus yang kedua, dia bisa juga tanda petik mengamankan
ya kan, dalam banyak kasus misalnya yang harus dicegah di Senayan itu. Oke. Nah, pentingnya seperti itu mungkin. Nah, kalau Mas Ade sendiri melihat memang pesan apa sih di balik ditunjuknya Ruhut Sitompul? Mungkin Pak SBY ingin mengatakan apa di balik ini? Ya, memang setiap anggota Komisi 3 dari fraksi-fraksi itu memang mengamankan partainya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi dari penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 dari Demokrat itu adalah pertama adalah masalah loyalitas. Loyalitas. Karena gini, karena sekarang ini kan Demokrat dalam masa transisi, gonjang-ganjing yang luar biasa sekarang ini seperti itu. Kemudian juga sejumlah kadernya juga disebut-sebut dan dari sekian nama yang disebut ini Ruhut yang tidak disebut. Saya pikir karena itu pertama ada loyalis dia sebagai loyalis berat SBY, kemudian yang kedua nama dia tidak disebut. Saya kira dua hal itu yang sangat saya bisa menangkap pesan. Karena kalau misalnya dia nanti punya agenda untuk pengamanan, ini juga nggak bisa juga karena kan Komisi 3 komisi ini kan ya secara kolegial, artinya keputusan yang diambil ini tidak bisa dia ngambil sebagai keputusan sebagai ketua komisi, tapi juga secara bersama-sama, komisi secara keseluruhan gitu, seperti itu. Nah ini tapi kalau kita lihat penting mana, loyalis atau persepsi masyarakat atau sebenarnya kapasitas individu untuk menjadi seorang ketua Komisi 3 DPR? Di dalam politik barangkali ya, saya menggarisbawahi bahwa politik itu kan kita bisa hitam putih. Apakah Anda butuh kualitas sumber daya manusia seseorang? Belum tentu jawabannya. Tapi adalah bagaimana ini kepentingan. Kepentingan dalam arti loyalis akan mereka dipilih ketimbang urusan-urusan itu. Bagaimana dia merasa nyaman dengan secara pertemanan, secara partner, secara kolegial gitu kan. Yang orang-orang punya kemampuan bisa tersingkirkan. Tetapi dalam politik hal yang orang seperti ini bisa muncul, gitu loh. Nah, kenyamanan, keamanan, sistem sekurnya di situlah. Menurut Anda? Iya, dalam politik memang kita tidak bisa berpikir secara linear ya. Kalau secara normal ini kan kalau dalam organisasi yang sehat, ini kan the right man on the right place. Tetapi dalam politik ini bisa the wrong man and the right place gitu. The wrong man in the right place. Seperti ini. Jadi pertama ada loyalitas. Loyalitas itu saya kira juga yang harus digarisbawahi karena ya Demokrat di tengah badai yang luar biasa, di tengah transisi seperti ini butuh orang-orang loyalis yang bisa menyangga kekuasaan di partai seperti itu. Ya ini orang banyak yang mengatakan bahwa ada apa sebenarnya dengan Demokrat? Apa Demokrat kekurangan kader-kader bagus sehingga akhirnya memilih Ruhut? Ternyata jawabannya adalah karena Ruhut adalah orang yang paling loyalis di antara seluruh kader Partai Demokrat. Nah ini Anda mengingatkan bahwa apakah di sini Demokrat tetap mempertahankan Ruhut sebagai ketua komisi meskipun banyak fraksi yang menolak? Ini nanti akan seperti apa? Bahkan para anggota Komisi 3 mengatakan bahwa akan memboikot jika nanti ketua Komisi 3 ini adalah Ruhut Sitompul. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa komisi ini dalam bentuk jatah-jatahan ya. Tapi memang ada aturan bahwa itu dibicarakan secara voting. Tapi persoalannya, apakah ini pernah digunakan? Kan ini kan semacam kayak mekanisme turunan yang sudah alamiah. Bahwa misalnya fraksi ini dapat jatah ini segala macam. Kalau nanti ini berubah, maka akan berubah mekanisme yang lain nih. Akan terjadi misalnya di komisi-komisi lain terjadi seperti itu nanti. Nah, ini agak menggoyahkan bukan hanya satu komisi yang lainnya, saya kira itulah. Oke, Mas Ade. Ya, memang di Undang-Undang MD 3 pasal 52 ayat 6 itu memang dimungkinkan pemilihan secara voting ya. Artinya ketika pemilihan pimpinan komisi ini atau alat kelengkapan DPR ini tidak tercapai musyawarah mufakat, maka kemudian akan diambil voting. Tetapi ini tidak pernah ada presidennya gitu loh. Ini karena sudah jatah ya sudah terima. Yang harus dilakukan oleh Demokrat adalah dia melakukan lobby. Dan saya juga belum menangkap sikap fraksi ataupun partai ya. Apakah benar partai-partai yang notabene orang-orang yang menolak Ruhut juga? Ini kan juga belum tentu. Siapa tahu tadi malam ada pertemuan atau ada lobby-lobby karena kan gini, politik ini kan the last minute. Hari-hari ini menolak. Besok bisa berubah. Besok pagi 10 menit sebelum acara itu bisa berubah seperti itu. Berarti lobbynya berhasil kalau gitu ya. Berhasil. Politik kan dinamis gitu. Oke, baik Mas Ade dan Mas Tuhan, kita lanjutkan nanti. Usai jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana. Berita Satu View masih akan kembali. Anda kembali bersama kami dalam Berita Satu View. Mas Ade dan Mas Subhan, ini kalau kita lihat kalau misalnya Ruhut akhirnya ditetapkan menjadi Ketua Komisi 3, apakah Anda optimis bahwa Ruhut akan menyelesaikan masalah-masalah yang telah dibahas sekarang dalam Komisi 3 seperti Hambalang, Senturi dan sebagainya? Bisakah dia menyelesaikan itu semua?
Sampai sekarang itu kayaknya walaupun sebelum Ruhut nih ya, itu juga nggak selesai juga. Mungkin dengan tegasnya dia seperti itu, dia dengan bersihnya. Malah dia dengan seperti itu akan mendapatkan kontroversi lain dari pihak lain, kontra-kontra lah itu kan. Kan sekarang aja belum dia terpilih sudah banyak yang menolak gitu kan. Begitu nanti muncul, mungkin dalam sidang kadang-kadang hal-hal yang remeh itu bisa jadi permasalahan dan itu bisa nggak selesai nanti. Apalagi dengan gayanya Ruhut, kalau dia bawa secara personalnya sekarang, mungkin akan tidak mudah diterima gitu kan. Kecuali dia melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial yang lainnya, saya kira Ruhut itu. Mas Ade? Ya, saya berharap Ruhut ini kan aktor nih. Yang kemarin ini aktor nyeleneh. Saya berharap juga ke depannya kalau misalnya tetap dia sebagai ketua Komisi 3, maka dia itu harus berubah watak juga gitu loh. Jadi watak sebagai pemimpin yang cerdas, yang elegan seperti itu. Karena dibutuhkan saya kira juga kecerdasan intelijensi, kemudian juga emosional. Ruhut tidak boleh lagi tampil sebagai menjadikan Komisi 3 dan DPR itu sebagai politik timeman seperti itu. Memang diharapkan jangan sampai dia berakting di saat di Komisi 3, dan ini yang ditakutkan jangan sampai Komisi 3 menjadi komisi badut. Itu yang menjadi banyak di media dikatakan seperti itu. Ini gimana? Ya memang itulah tadi. Apalagi saya khawatirnya Mas Ade kalau Ruhut ini kan emang aktor ya, dia real sesungguhnya loh, ya kan, jangan sampai dia tidak bisa membedakan, ya kan, apakah dia berakting di DPR atau berakting di yang udah lama tinggal sebagai raja minyak itu, ya kan. Tapi memang perlu perubahan-perubahan dalam watak, terus gaya, pembawaan, terus barangkali leadership, dia akan harus melakukan perubahan-perubahan karena sebagai seorang ketua, dia harus juga memperhatikan bahwa dia bukan hanya milik dia personal, tetapi dia harus melingkupkan orang-orang yang dipimpinnya itu. Bagaimana soal ciri karakter, soal harapan, soal keinginan dari orang-orang lingkungan sosialnya, dia harus mengadopsi semua itu. Berarti memang harus berubah dan jangan sampai menjadi badut di Komisi 3 seperti itu. Saya melihat begini, sikap Ruhut yang seperti itu, yang selalu bilang saya ini ya seperti ini nggak bisa berubah gitu kan. Saya ini hitam putih seperti itu. Nah, saya melihat bahwa SBY belum menegur dia. Kalau SBY menegur dia, saya yakin dia juga akan berubah seperti itu. Boleh jadi mungkin sebelum hari Senin ini, Sabtu Minggu ini kan masih ada kesempatan nih. Kalau misalnya SBY memanggil dia ke Cikeas, bukan tidak mungkin akan ada perubahan pada diri Ruhut seperti itu kan. Dia kan loyalitasnya kan sama SBY, bukan sama Demokrat dia bilang. Loyalitas saya sama SBY 100% dia bilang gitu. Nah, ini kita berandai-andai. Mas Huban, Mas Ade, mungkinkah atau kira-kira Ruhut Sitompul ini jadi atau tidak ketua Komisi 3 DPR ini? Kalau melihat dari mekanisme dan tata cara yang selama ini, dia akan jadi misalnya gitu kan. Tetapi dengan tadi perlawanan. Bisa jadi ada yang kayak Suding itu mengatakan akan pergi dari situ, keluar dari situ, komisi itu, saya bilang itu. Nah, yang penting tadi, seperti benar tadi katakan bahwa yang perlu digarisbawahi adalah lobby yang harus dilakukan. Lobby. Karena politik itu adalah lobby sebetulnya. Intinya itu, kalau lobby dilakukan dan terus-menerus intens, saya kira juga nggak ada yang hasilnya nggak akan tercapai nanti. Contohnya gini, misalnya Ruhut itu kan sebenarnya kan di dalam lingkungan Partai Demokrat ini ditolak sebetulnya. Dan dia bukan pertama kali ini, ketika ketemu dengan Nur Hayati itu, ya kan, sebelumnya 2 bulan lalu atau berapa, dia kan udah namanya dia disebut juga, tapi kan nggak terjadi. Ketika dia juga kontra dengan Bu Nur Hayati misalnya, julukan bahwa dulu pernah kan yang dia ribut itu misalnya Bu Nur Hayati bilang mak lampir segala macam. Tapi kemarin bagaimana Ruhut dengan mudah berubah dan ibu yang cantik jelita. Nah, itu kan saya dari bilang mak lampir itu kan jadi cantik jelita ya. Gaya Ruhut itu, gitu loh, seperti itu. Jadi atau tidak Mas Ade? Kemungkinan jadi. Kemungkinan jadi saya pikir karena memang karena gini, kalau misalnya Ruhut ini ditolak, fraksi-fraksi, sikap fraksi bukan individu, kemudian dia memerintahkan kepada anggota komisinya menolak, ini juga akan menciptakan kegaduhan yang luar biasa di komisi-komisi lain gitu. Bukan tidak mungkin juga akan ada kocok ulang di komisi-komisi yang didorong oleh Demokrat seperti itu. Jadi saya kira fatsun politiknya adalah anggota komisi lain yang dari fraksi lain non Demokrat ini seyogianya menyetujui apa yang diputuskan oleh Demokrat seperti itu. Ini fatsun politik seperti itu. Dan ini tentu saja juga fatsun politik juga harus betul-betul bagaimana lobby Demokrat ini kemudian jitu seperti itu. Karena kan juga beberapa keputusan-keputusan politik DPR juga ternyata juga lobby Demokrat juga mentah juga gitu loh. Malah ditolak oleh koalisinya seperti itu. Nah, apakah ini akan terjadi? Boleh jadi, tetapi saya melihat bahwa kemungkinan 60% ini Ruhutnya akan bisa diterima. Anda melihat topik menjadi Ruhut Sitompul ini menjadi ketua Komisi 3 ini menjadi topik yang hangat di pekan depan juga?
Ya mungkin ini kan akhir pekan, mungkin akan belum selesai lah. Masih akan ada bulan. diberbincangkan. Tapi saya ingin mengatakan gini, sebetulnya ini kan dalam sisi Demokrat ya. Sebetulnya kan Demokrat ini sebenarnya sudah dalam keadaan katakan persiapan untuk pemilu, untuk pilpres. Tapi ini kan jadi sebuah gangguan sebetulnya, ya kan, gangguan dan artinya mengutak-atik sesuatu yang sudah stabil sebetulnya. Ya. Hanya gara-gara misalnya faktor pergerakannya Anas, ya kan, orang mantan ketua umumnya gitu. Nah, harusnya ini yang dibangun bersama-sama Demokrat adalah soliditas bersama-sama untuk menempuh tahun depan pemilu dan pilpres. Tapi ini direcokin di dalam ini. Internal ini yang berbahaya. Dan sorry saya tambahan. Dan SBY juga kelihatannya juga sama juga dengan membesarkan ormasnya Anas ya. Seperti itu gitu dengan reaktif seperti itu. Oke, baik Mas Ade dan Mas Wuhan, ini waktu kita singkat sekali dan kita harus terhenti di sini. Terima kasih atas kehadirannya untuk Berita Satu View. Pemirsa Jurnal Pagi masih akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.